Kan di komen kan banyak kan yang nanya, Bang Hendrik, emang benar katanya punya ilmu gitu kan. Terus Bang Hendrik emang benar bisa hilang katanya kan. Terus ya maksudnya emang Bang Hendrik bener nggak nembus ditembak kan. Gue bingung tembak apaan tuh kan pengen nembus. Itu bener gak sih Bang maksudnya yang dipertanyakan orang-orang itu? Maksudnya abang emang kita belak-belakan aja ya Bang ya. Berarti ini tanya jawab jujur nih ya? Iya, jawab jujur ya. Hai guys, balik lagi di channel Catatan Akhir Sekolah. Kali ini terima kasih banget buat Bapak Sutradara karena gue udah diizinin buat nge-host di sini, dapat undangan khusus. Kali ini episodenya sangat-sangat spesial karena kenapa? Karena bintang tamu kita ini sangat fenomenal. Di mana-mana ditanyain, gue juga heran nggak tahu kenapa pada nanyain dia ya kan. Langsung aja kita panggil bintang tamu kita kali ini. Ini dia adalah Bang Hendrik STM Out 14 Bogor. Penonton bayaran. Penonton bayaran emang gitu harus diharu-haru guys ya. Kali ini kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial, Bang Hendrik. Apa kabar Bang? Alhamdulillah salam sehat. Corona ya. Ya salam corona gini, jangan gini. Iya harus begini nih, bukan murim say. Kali ini kita udah kedatangan Bang Hendrik. Buat yang kalian di luar Bogor ya Bang ya dan tidak bersekolah di STM Bogor, Abang bisa perkenalkan diri dulu. Nama panjangnya siapa, panggilannya siapa, terus Abang alumni STM mana? Oh iya. Silahkan. Halo, nama gue Hendrik, alumni STM Out 1468, angkatan 2007. Nama panjang emang Hendrik Bang? Nama asli? Nama asli ada deh. Jangan disebutin nama asli. Pokoknya panggilan gue Hendrik aja. Oh jadi tidak bisa disebarluaskan ya? Panggilannya Hendrik. Ya, alumni 2007 dari STM Out 14 Bogor. Abang apa kabar sebelumnya? Alhamdulillah baik. Baik, keluarga sehat? Sehat semua. Sekarang lagi sibuk apa Bang? Sibuk usaha aja. Usaha apa nih? Usaha Siapa bisnis. tahu bisa dipromosiin. Bisnis kecil-kecilan terus sama kerja juga sih. Tapi sih kebanyakan kerja di lapangan. Kerja di lapangan Bang sekarang. Anak udah berapa Bang? Anak satu. Anak satu. Anak Belum satu. nambah. Mau makanya. Oh, mau nambah. Nambah. Nambah anak nambah istri. Kalau bisa semuanya. Rakus juga ya guys. bohong bercanda enggak itu. Jangan ditiru. Nambah anak aja jangan nambah istri. Abang, Jul mau nanya-nanya nih ya sebelumnya ya. Abang kan banyak ditanya nih di komentar channel sebelah juga kan banyak yang nanyain Bang Hendrik dong gitu kan. Terus di komentar catatan akhir sekolah juga Bang Hendrik banyak yang request gitu. Maksudnya banyak yang nanya nih buat tampilin Abang gitu. Nah, Abang tuh tahu awal mula tawuran itu mengenal tawuran. Abang awal mengenal tawuran itu kapan? Awalnya nih harus cerita. Biar pada tahu gitu. Sefenomenal apa sih gitu ya kan? Awal mula tahu tawuran nih. Sebenarnya sih dari SD udah tahu. SD udah tahu, cuman nggak. Kalau teman SD gue ya, mungkin dulu gue pindahan dari SD masih Kota Madia Bogor pindah ke Kota Madia juga, masih Bogor juga. Jadi pindahan, kemungkinan gue murid yang ibaratnya SD itu yang orang pertama dulu. SD tuh Bang? SD kelas dulu. berapa tuh Bang? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD Itu mau bantai orang apa mau belah kelapa sebenarnya? Sebenarnya mungkin karena sikon ini kayaknya semacam kayak suges aja. Karena dulu dalam arti sering di jalan dan ngelihat di depan mata itu yang dilihat tuh dulu zaman tahun 2000-an itu 2000 tahun 99 itu keributan di jalan itu STM itu sering banget. Keras banget dan di jalur tuh sering ngelihat hal sesuatu yang ibaratkan di depan mata, wah gua harus nih seperti ini nih. Gitu. Kecontoh jadinya ya Bang? Iya, contoh baik lah jadi contoh. Berarti dari SD dia udah kenal tawuran, kelas 6 nya udah ya? Cuman belum pernah sampai ngenain orang, enggak, cuman bawa-bawa aja gitu. Dalam arti ini gua nih SD udah kayak gitu maksudnya. Udah punya jiwa, oh nih gue nih gitu ya. Iya, Sombong juga dia waktu SD.
Terus bang, nah abang kapan mulai terjun ke dunia tawurannya itu? Kalau terjun langsung dari SMP kelas 1 itu udah terjun. Karena gue SMP-nya di area kota di Bogor ya, di SMP Siliwangi. Oh, ya, di Siwa. Siwa lah nama trennya ya. Iya, di Siwa. Di SMP itu memang udah sering ikut-ikutan sama kelas. Jadi dalam arti di waktu gua kelas 1 gua pun jadi orang andalan nih untuk ribut-ribut gitu. Tapi emang udah punya jiwa berani gitu bang? Apa maksudnya emang dari kan abang baru ikut tawuran itu kan SMP kan? Maksudnya pas masuk Siwa itu kan? Iya. Nah itu emang abang udah, oh nih gue Hendrik nih, gue pengen nampang nih gitu. Apa emang yang lain pernah lihat abang ribut terus abang jadi diandelin gitu? Sebenarnya sih dulu punya misinya gini sih gua, misi ya dalam arti ya. Karena gua keluarga berpenghuni ya. Bapak di mana, ibu di mana. Iya. Jadi selama waktu gue SMP itu kelas 1 sampai kelas 3 SMP gue hidup ngontrak di Kanang Roda di rumah tempat Akeo. Akeo itu alumni kos sendiri gitu, kos Bang? sendiri, alumni SMP gua, kelas 2 SMP. Dan dia pun sekolah di AUD juga, cuman di AUD dia nggak sampai lulus jadi veteran Akeo sekali itu di rumahnya di Kanang Roda. Di Kanang Roda. Itu bayar kosannya dari mana tuh bang? Bayar kosannya karena gue memang hidup di jalan, kebanyakan gue jadi pengamen dari Simbangan Depok, KUD sampai ke Pomat. Dulu gue pengamen. Pulang sekolah Pulang tuh? sekolah, setiap gue pulang sekolah nih, gue gimana caranya sama yang dulu tuh satu kosan tuh gue Pekong KUD itu dia lulusan dari STM Depok deh kalau nggak salah, apa KM gitu, lupa lah gue ya. Terus sama Akeo dari veteran AUD sama Gonjes ini dari anak PD, Putu dari anak Sky. Nah gue satu kosan sama mereka, gue anak SMP satu-satunya. Oh yang lain ikut pada STM semua terus, gitu. Nah, di jadi situ patungan tuh sama mereka? patungan setiap bayar kosan setiap bulan. Makanya terima kasih banyak nih buat dulu Bang Akeo lah, Akeo Kanang Roda yang dulu nampung gue selama 3 tahun di kontrakannya, karena lama juga ya? gue ngerasa sama nyokapnya udah kayak nyokap gue sendiri lah. Makasih banyak Bang Akeo. Tapi gue belum pernah ketemu nih sama Akeo nih sampai saat ini belum ketemu. Dari kapan bang belum ketemu? Kayaknya gue belum ketemu ada sekitar 10 tahunan lah sama dia. Lama juga ya? 10 tahun belum ketemu dia. Sama sekali nggak berkabar? Nggak ada kabar. Tapi sih nggak dengar kabar katanya dia masih tinggal di Kanang Roda. Dulu katanya dia tinggal di Palembang, tapi katanya udah pulang lagi ke Kanang Roda. Buat Bang Akeo, siapa tahu Bang Akeo nonton di YouTube ya kan? Nonton Bang Erik di YouTube, Bang Erik kangen tuh sama Bang. Terus Bang, balik lagi ke cerita yang abang jadi diandelin ya, maksudnya ya, waktu SMP itu. Jadi abang apa mereka melihat pernah lihat abang ribut sebelumnya makanya abang diandelin, atau memang abang yang oh udah gua nih gitu, nih gua nih Hendrik nih gitu? Iya sih, dulu memang sering banget zaman waktu SMP gue sering karena SMP gue di dekat Mebut ya. Jadi setiap anak Mebut terkadang kalau misalkan main ke SMP gue nongkrong bareng nih, selalu ngomong ke gue, lu berani nggak ngeributin anak Cibinong? Ataupun lu berani nggak dijadiin taruhan tuh waktu itu tuh. Jadi gue pikir pribadi karena gue di Bogor pun gue selalu tampil dalam arti SMP gue ributin musuh apapun, gue ributin waktu itu. Makanya mungkin dari situ kali ya, nama tuh terkadang langsung nyebar kemana-mana. Kemungkinan setiap ketemu gue musuh agak-agak inilah sedikitnya mereka agak segan gitu. Yang berani mungkin. Cuman emang kalau orang denger nama katanya nih dia begini, katanya itu bikin ngedon tuh sebenarnya emang ya. Ini katanya dia begini. Jadi orang ketemu takut duluan gitu. Padahal belum tentu musuh kita tuh semenakutkan itu ya kan, bener gak bang? Nah terus akhirnya abang SMP diandelin, maksudnya jadi inilah nama mencuat lah gitu kan? Betul ya. Mana-mana. Terus di SMP pernah nggak bang kena luka bacok atau? Kalau di SMP sih nggak pernah kena luka-luka kayak gitu, nggak pernah. Memang kebanyakan kita zaman kita itu yang bawa batangan itu jarang, bisa kehitung lah. Kebanyakan masih barang-barangnya kayak kopel, kayak gear yang ngadu-ngadu kayak gitu. Untuk masalah BR yang panjang itu jarang ada yang bawa. Celurit gitu ya? Ada mah ada, cuma sebagian orang. Iya jarang, karena dulu yang diandalkan itu barang tuh kopel kalau enggak gear lah, martabak lah. Iya gitu. benar. Itu hits banget pada zamannya ya. Kalau SMP bang. Nah terus abang setelah lulus dari SMP itu emang abang niat mau masuk AUD atau punya pilihan lain gitu? Sebenarnya pilihan gue waktu pertama
gue pengennya masuk TD. Tadinya Gue pengen masuk TD banget. Terus bang? Cuman kemungkinan gue ada waktu SMP gue pernah ribut sama alumni anak TD ya. Oh, waktu SMP pernah bentrok lah sama anak TD. Jadi gue pikir agak masa anak STM itu kenapa maksudnya abang pernah bentrok itu? Karena gue tengil. Oh, itu di mana bentroknya bang? Di daerah Air Mancur. Terus udah gitu gue SMP pernah ribut sama Sky juga di Gapura Sky juga, itu ngeributin gue, kira gue tuh anak gapisnya. Ternyata ngeributin gue itu waktu gue zaman SMP anak Sky juga, jatah situ ya. Jadi udah biasa lah dari dulu gue benturan-benturan sama anak STM di waktu gue SMP juga. Nah terus akhirnya abang bisa masuk AUD, maksudnya memilih AUD itu? Ya karena ada yang bawa juga, terus begitu gue mikir waktu itu AUD-nya muridnya banyak. Gue mikir wah kolekan banyak nih. Pede banget dapat kolekan terus. Pede banget ya. Karena yang gue optimis gue masuk UTD itu karena ya murid banyak, terus udah gitu lumayan nih. Udah gitu nanti gabungan deh. Iya, gabungan ya udah gitu. Duit lumayan banyak nih. Tapi gue pikir lagi udahlah, gue karena ada kakak kelas gue Iwan Jebak yang selalu ngasih ke gua datang ke sekolah di SMP karena kakak kelas gua ya. Gua lu masuk ke ya. Dia di Siwa juga bang. Di Siwa juga, iya. Oke. Jadi dia bawa brosur lah karena dia masuk AUD duluan. Akhirnya dia ngajakin Bang Hendrik. Iya, ngajakin gua dan kebanyakan dari rival-rival gua SMP yang sering dulu ribut sama gua, hampir rata-rata 90% masuk ke AUD. Oh, gitu. Masuk AUD rata-rata. Jadi Bang Hendrik daftarlah di AUD. Ya. Terus Bang Hendrik daftar ke AUD sendiri atau sama orang tua atau sendiri? Karena memang gue jauh dari orang tua ya. Orang tua nggak pernah tahu gue sekolah di mana. Oh gitu. Gak ada yang tahu gue sekolah di mana. Terus kalau ngambil rapot tuh siapa yang ngambil bang? Gue nggak pernah diambilin rapot dari dulu. Jadi gue di SMP nggak pernah ngambil rapot. Karena waktu history gue itu masuk AUD itu sebenarnya yang ngebiayain gue masuk AUD itu teman-teman yang ibaratkan dulu welcome sama gue, deket sama gue, kayak misalkan anak-anak Dubel, kayak teman gue ada Maru ataupun yang lainnya tuh banyak banget ya. Mereka yang ngedorong gue, lu lebih baik sekolah deh daripada lu nggak sekolah, dibiayain dari mereka gue deh. Oh dibantu lah. Dibantu setengahnya biaya sekolah gue, uang pangkal dari teman-teman semua. Untuk masuk ke AUD gitu akhirnya daftar di AUD. Dapat baju olahraga ya? Dapat baju olahraga. Oh, akhirnya gitu. Terus kalau untuk kayak bayaran gitu itu abang dari mana? Bayaran dari kolek. Kebongkar gue di sini gue. Kacau banget gue. Enggak gini. Enggak jujur bingung loh jujur ya. Maksudnya gini. Kita belak-belakan aja di sini ya bang kayak gini. Emang masuk AUD itu kok abang bisa langsung kepikiran, ntar gue dapet kolekan nih banyak nih gitu. Yeah. Kenapa abang bisa yakin banget terus pede banget gitu bakal dapet kolekan banyak gitu? Karena gini dari SMP juga, gue udah banyak kolekan. Oh gitu. Udah banyak kolekan, jadi dari SMP juga gue udah dapat kolekan dari anak-anak sekolah lain. Terus kayak gitu dari teman-teman gue ngedukung banget. Malah setiap bulan tuh gue dapat jatah atau seminggu sekali dari teman gue yang selalu ngasih beras 5 liter ke gue buat nyokap gue di rumah. Alhamdulillah makanya Jul dari persahabatan itu sampai sekarang alhamdulillah silaturahmi gue berjalan sama teman-teman SMP gue. Karena banyak orang-orang yang berjasa ya. Iya di belakang gue itu teman-teman gue yang luar biasa banget tuh mereka. Terus akhirnya abang masuk ke AUD lah itu ya. Nah di AUD abang jurusan apa tuh ngambil? Gue jurusan otomotif. Jurusan otomotif. Kenapa abang tertarik masuk otomotif? Nah ya pas. Nih justru nih gue nggak ngerti makanya. Jadi sekolah itu sebenarnya gak mikir buat masuk listrik, otomotif, mesin. Gue mikir ngikutin mereka aja. Kalau kata anak-anak, udah pelajaran lebih enaknya masuk otomotif aja. Tapi gue sampai saat ini lulus nggak nyampe kotak gue itu semua. Nyampe. Jurusan tuh ngikutin kata orang ya. Kata orang aja. Hendrik lu kata orang. Ntar kalau kata orang nyebur abang nyebur. Iya makanya justru buat gue. Sampai sekarang gue nggak tahu itu jurus otomotif itu kayak gimana. Nggak tahu sama sekali. Tapi emang ikut belajar kan waktu sekolah? Ya, belajar juga. Oh belajar gua. Belajar sih belajar, cuman maaf nih waktu kelasan gue ya rata-rata anak-anak yang suruh nulis. Oh gitu. Yang nulis, gue jadinya diem aja. Gue diem aja. Ya Allah, pinter ngibulin orang. Makanya tulisan gue jelek kan Jul. Malu gue banget ya tulisan gue jelek ya. Orang kebiasaan ditulisin orang ya. Aduh jujur gue di sini jadinya nih. Terus bang. Namanya masuk STM nih, kan awal-awal tuh penataran, pasti kan ada yang namanya penataran ya, wajar lah penataran. Nah abang tuh sempet kena tatar juga nggak? Apa abang kelas tuh gini, oh ini Hendrik nih, berarti kan
abang dari SMP nama emang udah naik ya, gitu kan, udah naik kan, pasti kan abang kelas nih, Hendrik Siwa gitu kan. Biasanya abang kelasnya ada yang jahil ya, gue jujur nih, abang kelas tuh ada yang jahil ya, ada yang iseng gitu, oh nih Hendrik Siwa nih, kerjain aja gitu, apa, oh ini mah udahlah gitu, selau lah gitu. Waktu penataran tuh, gimana? Penataran pertama gue itu waktu itu kelas 1 beres mos di Parung, janjian sama Tridharma. Itu janjiannya kita di Gang Mayat. Namanya Gang Mayat, gue udah kepikiran banget gue. Beres mos kita janjian sama Dede. Di mana bang janjiannya bang? Di Gang Mayat. Gue udah mikir Gang Mayat tuh kayak gimana ya? Namanya horor ya bang? Iya. Ternyata Gang Mayat tuh jalan raya. Cuman di kanannya itu kayak semacam ilalang-ilalang lah. Oh gitu. Itu jarang ada masa, warga pun nggak ada. Ya lumayan lah zaman dulu kan. Jauh dari pemukiman juga gitu kali ya? Disebutlah Gang Mayat. Kita benturan di Gang Mayat di situ. Itu yang nuain penataran siapa tuh? Yang nuain penataran tuh kelas 3. Kelas 3 nya dari Parung, Cibinong, dari semua kebanyakan sih jauh. Berarti Albes penatarannya di Gang Mayat itu. Cuman kebanyakan yang jalur Cibinong ke Parung. Oh gitu. Parung, yang lainnya beda-beda lagi. Terus akhirnya di Gang Mayat itu? Di Gang Mayat kita kalah lah di situ. Gak menang terus. Jujur gua jujur di situ dikasih pedang panjang banget itu disebutnya pedang yang kalau megang pedang itu tinggi banget segini nih pedangnya nih. Pedang apa itu bang? Gak tau gue juga ya, pedangnya tinggi, ujungnya 2 cagak. Itu yang gue pegang itu. Saking beratnya, gue gak kuat karena badan gue kurus, berat banget itu pedang. Lebih kurus dari ini? Lebih kurus gue, berat banget kata gue. Sampai pada saat benturan, ternyata kita ribut, kirain gue tuh auto ribut kelas 1 sama kelas 1. Ternyata kita ribut sama kelas 3 TD. Di situ anak-anak kelas 3 TD yang kita ributin. Nah, kita pun ada kelas 3, cuma perjanjiannya ini yang ribut anak mos, yang baru penataran lah. Ternyata dia ada kecurangan lah ya. Ya, dalam arti dari pihak dia ternyata itu kelas 3, gue pun nggak tahu. Ternyata pada saat ribut, kita mental di situ. Mental kita 4 kali atau 3 kali, gue lupa lah. Pokoknya kita jelas di situ mental. Korban 1 doang dari kita 1 kena. Terus udah gitu G-Boy pun mungkin udah diceritain lah G-Boy ya, ditangkap kayak gitulah intinya. 4 kali kita benturan, kita kalah di situ sama Tridharma. Tapi parah bang, maksudnya korban dari kita parah? Nggak terlalu parah banget sih, cuman dijahit doang, itu pun nggak banyak jahitannya, cuma sekali doang, coba-coba doang ya. Terus bang, itu mos ya berarti pertama kali ribut di AUD, pertama kali di Gang Mayat ya. Terus abang masuk AUD ikut basis mana bang? Kan banyak tuh basis-basisnya kan, Cibinong, Pakuan gitu kan, ya haram lah gitu. Ya. Nah abang ikutnya masuk basis mana tuh? Gue pertama masuk basis Jambu. Basis Jambu dikarenakan Iwan yang bawa gua, Iwan Jebak yang bawa gua ya. Waktu pertama gua masuk AUD itu Jambu itu kalau nggak salah hampir rata-rata 3 angkot. Zaman yang paling banyak itu di Jambu 3 angkot. Dan di situ gua sama Iwan udah komitmen kita harus hidupin AUD Jambu karena dari zaman ke zaman AUD Jambu itu nggak ada. Oh nggak pernah ada? Belum pernah ada sama sekali. Di Jambu tuh dikuasain sama siapa bang? Waktu zaman STM? Zaman dari dulu tahun 2000 itu dikuasain 99 2000 itu dikuasain sama Sky, sama Nasional, sama Mebut, sama Yatek lah, rata-rata mereka di situ nongkrong. Karena memang nongkrong di halte ya. Bukan di halte, di Plaza Jambunya. Oh, di Plaza Jambunya. Kalau halte hanya buat iya, kalau halte hanya buat mereka pulang aja. Oh, gitu. Ya. Berarti dari dulu memang dia sudah menguasai di daerah Jambu. Malnya langsung dalamnya ya. Gitu. Terus akhirnya abang ikut basis Jambu. Terus abang tinggal masih di Kandang Roda apa? Udah enggak, karena suruh pulang ke Basis Saram karena rumah nyokap gua dulu di Pancasan. Basis Saram, kata nyokap kalau ini pulang aja, udah nggak usah ngekos pulang. Ya gua kadang, tapi gua karena gua member of Tim Ngalong, gua jarang pulang. Gua pulang rata-rata 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Bisa gitu. Tapi abang jauh-jauh dari Pancasan, aturan ikutnya Basis Saram ya bang? Karena Bang Iwan yang ngajakin, jadi abang selalu. Iwan yang ngajakin karena kita sepakat berdua sama Iwan. Punya pendirian gua sama Iwan, kakak kelas lah Iwan ya. Kita harus benar-benar gimana caranya Jambu itu
ada histori awet itu benar-benar nguasain warung jambu. Nah disitulah. Jadi abang ngebasis harus ke jambu dulu. Harus ya? ke jambu ya. Itu sampai lulus abang di Enggak, jambu. di jambu gua jarang-jarang juga. Kebanyakan di jambu itu waktu kelas 1, kelas 2 gua diharam pelarian gua dulu ke terminal. Oh ke terminal, Baranang siang. Terminal balik ke rumah nenek gua ke Citerep. Oh Citerep. Oh berarti abang dari basis jambu terus abang ke basis haram baru ke terminal. Balik ke Citerep. Citerep ya. Kadang-kadang gitu ya kalau misalnya gua ada masalah di jambu, gua ngademin gimana caranya gua nggak terlalu ekstrim banget. Gua lari ke terminal. Nah, karena di terminal gua bisa bareng sama anak terminal untuk pulang ke rumah nenek gue. Tapi rata-rata sih gue jarang balik ke nenek gue karena gue member of ngalung, makanya gue ngalung kemana-mana aja sih. Basis manapun emang, karena kan emang di auto basisnya banyak ya bang. Yeah. Jadi abang kemana-mana aja gitu, ngikut bocah. Yeah. Terus bang, selama di auto nih bang ya, kelas 1 ya kita masih ini kelas 1. Kelas 1 abang pernah nggak ribut gede-gedean yang nggak pernah? Abang bisa lupain gitu. Bisa ribut gede-gedean pas baru masuk awet gitu. Gua ribut pada saat gede-gedean itu banyak sebenarnya waktu gua kelas 1 nih. Sebenarnya kalau di jambu juga itu termasuk ribut besar-besaran di waktu kita mau pulang. Anak Cibinong, kadang kita bareng anak Cibinong di halte itu udah banyak kayak memebut. Kadang kita setiap hari ngeributin di depan halte. Nah, depan halte terkadang kita memang pecah di situ dari halte. Nah kita belok ke pasar warung jambu. Kita nyari mebut lagi di depan Teplan. Oh berarti di situ abang yang nyari gitu? Iya, yang nyari. Jadi setiap waktu zaman gue 2005 ya kita itu sering kejadian di depan Teplan itu masa dari kita. Karena ibaratkan wah kita punya power di sini, kita benar-benar harus di jambu itu benar-benar harus hiduplah out. Nah disitulah dipertimbangkan lah sama musuh lah ya. Karena out jambu memang pengen kuasain plasanya, bukan warung jambunya, plasanya langsung kita nongkrong di dalamnya. Oh gitu, merebut tongkrongan itu lah. Lebih sering waktu gua kelas 1 di jambu gua sering ribut. Cuman waktu bisa dihitung ya sering banget itu hampir setiap hari lah karena pagi kita ketemu sama mebut, mantekin anak TD, mantekin anak Sky, ya setiap hari kita di situ buat mantekin. Mereka ibaratkan gimana caranya mereka nggak enak jalan lah setiap hari lah. Gerah lah ya. Aduh out lagi nih. Pokoknya itu keributan itu di out itu sampai gua tidur di warung jamu waktu itu sama Geboy. Di semalaman tuh bang di situ. Semalaman di warung jambu gua sampai tidur di telepon umum gua sama Geboy. Saking nungguin musuh terus udah gitu gimana caranya besok kita sekolah lagi. Ya sampai segitunya dulu. Nah karena dulu tuh gini, member of tim Ngalong di jambu itu adanya di tempat Iwan. Jadi rumah Iwan itu tempat base camp anak-anak. Jadi setiap tamu datang ataupun gua nginep berapa bulan gua di rumah Iwan terus jarang pulang gua. Oh di situ lah ya Texas lah ibaratnya rumahnya lah bukan jadi base camp. Tapi kalau member tim of Ngalong ini memang ada orang-orangnya gitu peserta-pesertanya gitu. Ada peserta-pesertanya ya. Ada siapa aja bang? Dari setiap basis mungkin waktu zamanan gua kelas 1 pun udah banyak karena turun-menurun dari kelas 3 ya. Kelas 3-nya tuh kayak misalkan Pampir dari Pakuan, terminalnya Otong, terus udah gitu Cibinongnya Buleng, BSDM-nya Akel. Pokoknya itu semua rata-rata mereka member Ngalong. Jadi setiap basis itu mereka pasti pada punya member Ngalong. Oh gitu, memang udah ada ciri khas ya dari Australia. Iya. Terus Bang Jul mau nanya nih ya, kan di komen kan banyak kan yang nanya, Bang Hendrik emang benar katanya punya ilmu gitu kan. Terus Bang Hendrik emang benar bisa hilang katanya kan. Terus ya maksudnya emang Bang Hendrik bener nggak nembus ditembak kan? Gue juga bingung tembak apaan tuh kan pengen nembus itu. Bener gak sih Bang, maksudnya yang dipertanyakan orang-orang itu, maksudnya Abang emang kita belak-belakan aja ya Bang ya maksudnya. Berarti ini tanya jawab jujur nih ya? Iya jawab jujur ya, kalau boleh Bang. Gue orangnya emang kepo juga sih, maksudnya gue pengen tahu gitu kan. Seru nih soalnya. Jadi Abang tuh waktu STM nih ya, maksudnya menginjak di AUD, menginjak kaki di AUD nih ya, terpikir gak Bang, gue harus ngisi nih gitu. Karena musuh gue pasti kan
banyak di luar sana gitu. Apalagi pasti abang kelas zaman dulu kan keras-keras ya bang ya, kalau udah di depan ya lo di depan, jangan mundur gitu kan. Itu abang bener ngisi nggak sih? Gue nanya juga nggak enak soalnya gue ngeri gimana ya, kayak ada sungkan juga. Cuman gue mewakili pertanyaan-pertanyaan netizen nih ya kan, yang pada kepo banget. Gue pengen nanya, abang dulu sempet ngisi nggak? Ngisi? Jujur nih? Jujur, ilmu-ilmu yang sebenarnya agak berat nih ngomongin kayak gini nih. Agak berat mistik-mistik kayak gini nih. Jadi gini. Jadi gini, waktu gue di Jambu, karena setiap hari beres sekolah itu, setiap hari pasti benturan di halte Jambu. Mau nggak mau dari kakak kelas ada yang nyaranin lah. Ngajak aja. Ada tuh yang asli kasut gue tuh, namanya Geboy Parto. Oh bang Geboy itu ngasih. Dia sekarang jualan tanaman tuh. Nah, Geboy Parto. Lu kena mulu lu. Memang gua kena mulu, tapi kena gua kepala terus. Tapi emang kayak bener deh bang, dia tukang asut. Kemarin soalnya Jul diasut juga, suruh beli tanaman. Sumpah ada sama dia. Terus bang. Ya dia karena gua sering kena mah enggak, ada 2 kali lah gua kena di warung jamu di halte, kepala gua bocor. Nah, di situ gua pikir, wah gua kena terus nih, kayak semakin lama gua semakin agak dulu apes nih. Dia boy lah nyaranin ceritanya. Udah lu ke guru gua ke Parung. Bisikan goib tuh. Oh, boleh. Lucu nih, boleh nih. Tapi emang nggak mikir dulu gitu, antar gue ngeri, antar gue ini akibatnya bahaya bagaimana? Nggak pikiran ke situ. Ayo aja ya, karena pengen punya hal sesuatu yang bang. Oh ini gue loh. Oh gitu. Gitu kan. Saking menggebu-gebu ya dalam arti jiwa apa sih disebutnya? Jati diri lah. Lagi cari jati diri ya, benar-benar. Nah di situ lagi boy, oke. Ya udah gue datang lah ke Parung. Di Parung, gue ingat ada Dayat, ada Deden, ada Geboy. Ini gue sebutin, sorry nih ya. Gue masih ingat itu karena hal yang sampai saat ini gue ingat terus ya. Disitulah. Terus bang? Bayar nggak nih? Gitu. Bayar dong. Berapa bayar? Itu sebelum diisi itu bang? Iya, bayar gocap katanya. Oh ya udah gocap mah ada deh, kolekan kata gue. Ada. Nah itu bayar dukunnya gocap? Iya, orang pinternya bayar gocap. Oh, murah amat ya? Iya murah banget lah pokoknya. Terus bang? Tapi lumayan zamanan gue kali ya, harga gocapnya ya. Oh iya, itu dulu tahun 2000, abang? 2005. Iya lumayan. Gue baru lulus SD itu gitu, 2004-2005. Nah, di situ gue dikenalin sama orang sakti lah ya. Ditesin badan gue. Oh ya, sakti mantap bener tapi Ju. Abang tuh diisi apa tuh maksudnya? Diisi nggak? Gue nggak tahu. Kan ada tuh yang katanya makan pelor terus direndam di kembang gitu kan? Atau abang ritualnya apa tuh? Gue ini emas. Pelor emas gue. Mas Joko kali. Nggak tahu gue juga matiin lah gue. Terus ya, maksudnya labil banget kan ya waktu dulu ya. Maksudnya diapain tuh bang, dimasukin apa? Diminum. Masih minum. Itunya? Disuruh minum. Sama gurunya lah ya. Terus bang? Dites lah di situ. Bener itu dibacokin semua badan nggak apa-apa. Dari golok yang tajam banget ke kulit itu nggak, yang nambal aja, biasa aja. Nggak tembus lah ya. Nggak tembus sama sekali itu di situ. Perasaannya gimana tuh bang waktu di tes? Gue ngeri ke satunya. Cuman karena keyakinan gue, oh iya nggak ada yang nggak mungkin. Gue pikir, oh iya pastilah hal sesuatu itu ibaratnya menurut gue gak mungkin karena dia udah menjadi guru ya, gue pun ibaratkan udah diituin sama dia ya benar gue di apapun diapain pun nggak apa-apa. Itu karena saking buat persiapan konser buat persiapan di konser Cigombong itu iya. Terus akhirnya abang bayarlah 50.000 itu diterima lah sama diterima lumayan gede berarti dulu ya tangannya. Terus akhirnya abang pulang semakin pede aja semenjak kayak gitu, udah semakin pede lah. Tapi habis pulang dari itu sempat bentrok nggak? Sering bentrok di situ di Jambu, terutama faktor utama pusatnya di Jambu dulu lah. Tapi di Jambu nggak apa-apa tuh? Alhamdulillah nggak apa-apa. Pas abang udah ngisi nih ya, itu abang tangan kosong apa tetap megang BR? Tetap megang BR, cuman kalau misalkan kayak semacam kayak gear, kopel kayak gitu ya, ataupun itu ya biasa aja lah, ngadepinnya biasa aja. Oh gitu? Biasa gak ditangis-tangis gitu? Enggak lah, biasa aja. Kayak tenang aerobi kan, begini-begini dulu anak saya. Biasa aja. Biasa aja tuh bang. Nah terus akhirnya gak lama konser lah. Konser. Nah di konser itu udah dikasih tahu sama kakak kelas, kita ada acara konser BIP di Cigombong. Nah kemungkinan di sana pasti ada IJK Barasul. Gitu. Ya di sana. Terus abang persiapan pasti bawa BR segala macam. Bawa, kita komplit semua sampai 2 buso di situ, kumpul titik di Ciawi.
kita jalan sampai sono itu maghrib. Nyampe di sana. Nyampe maghrib kalau nggak salah sekitar jam setengah 6. Sedangkan mulai konser jam 7 kalau enggak konser kalau nggak salah jam 7 apa jam 8 gitu, gue lupa lagi karena gue nggak ke dalam Jul, nggak ke dalam konsernya karena anak-anak titik kumpul di Cigombong ada patung gajah, nah anak-anak di patung gajah itu ngumpul, nah di situ kita ngumpul, nggak taunya anak-anak buat teriak, JJT udah ada di situ. Oh gitu. Kita ngejalanin, ya. Udah gitu posisinya karena jalan raya Sukabumi dulu memang jarang ada lampu-lampu ya. Iya gelap ya. Gelap banget itu, gelap. Dari jalur Sukabumi ke Bogor JJT, dari Bogor ke Sukabumi ke Au, kita benturan di jalan raya. Sama sih Bratasu. Iya. Terus dari kejadian itu ada korban bang apa? Karena kan itu banyak kan dari Out aja 20 kan, apalagi dia, maksudnya itu bisa dikategorikan wilayahnya dia lah ya, karena kan dia adanya kan di Tajur sana kan sekolahnya. Nah itu banyak makan korban bang apa? Yang gue tahu waktu itu